Selamat pagi. Ayo kompak kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi ini kita lihat cuaca cukup bersahabat, di mana biasanya Pekanbaru terik ya kalau sudah jam segini. Ini artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendukung program kita hari ini karena kita memperingati Hari Pahlawan 10 November 2020. Baik ya, saya hormati Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Guru dan seluruh pendik yang berkesempatan hadir pada kesempatan pagi yang cukup mendung pagi hari ini. Mudah-mudahan nggak turun hujan sampai nanti acara selesai. Baik, arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi. Ketegangan memuncak saat Brigadir Jenderal Malabi tewas yang memicu serangan besar-besaran pasukan Inggris pada 10 November 1945. Dalam korban semangat dan peluru, tokoh-tokoh seperti Bung Tomo berorasi membakar semangat rakyat untuk melawan penjajah. Drama ini menampilkan pengorbanan rakyat Surabaya yang rela gugur demi harga diri dan kemerdekaan bangsa yang kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan. Kita saksikan bersama-sama pertempuran 10 November Surabaya. Ternyata kamu selama ini Oke Sipa, ternyata kamu selama ini yang kehilangan barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan jebak-jebak orang ini yang sudah hilang. Siapa itu? Kemarin. Ini kelompok ibu. Ternyata ibu selama ini kelompok ibu lah. Kami kehilangan sampai. Saya Alvino sebagai Ibu Tomo. Perkenalkan saya Afdal sebagai Majen Sugono. Perkenalkan saya Agus sebagai Gubernur Suryo. Perkenalkan saya Asima sebagai Saya Kamelia sebagai Cak Jito pertama. Saya Zahra sebagai Cak Jito kedua. Saya Farel sebagai Cak Jito ketiga. Selamat menyaksikan. Jangan lupa bendanya ya Bapak Ibu. Gak usah pakai nama nanti saya. Oh ini orang pengambil bono. Nggak usah pakai nama nanti ya. Setelah proklamasi kemerdekaan, sebekas harapan menyala di penjuru negeri. Namun, kegelapan datang kembali. Pasukan sekutu yang diboncengi Belanda mendarat di Surabaya. Tujuan mereka melucuti tentara Jepang katanya. Tujuan sesungguhnya mengambil kembali Ibu Pertiwi. Mereka meremehkan satu hal dekat para pemerintah negeri ini. Di atas atap Hotel Yamato, bendera Belanda berkibar di tiang tertinggi. Di bawah ribuan arek-arek Surabaya berkumpul. Cak Jito berada di barisan depan. Itu penghinaan. Kita sudah merdeka. Turunkan bendera itu. Kita bukan lagi bangsa jajahan. Jenderal Malabi dilempar granat oleh seorang misterius. Malabi!
Kematian Jenderal Malabi membangkitkan amarah sekutu. Mereka mengeluarkan ultimatum ke rakyat. Seluruh pemimpin wajib melapor. Semua senjata harus diserahkan. Jika tidak, Surabaya akan dihancurkan pada tanggal 10 November jam 6 pagi. Di sebuah markas pejuang, Gubernur Srio, Maijen Sungkono, dan Bung Tomo menerima surat ultimatum. Menyerah tanpa syarat. Mereka pikir kita adalah kumpulan pengecut. Pasukan saya siap, Tuan Gubernur. Kami telah mempersiapkan pertahanan di setiap titik kota. Tapi ini akan menjadi pertempuran yang brutal. Jika kita dipaksa milih, hanya ada satu jawaban. Malam ini saya umumkan kepada seluruh rakyat Jawa Timur. Kita tolak ultimatum ini. Kita akan melawan. Lebih baik hancur lebur daripada tidak merdeka. Bung Tomo, sekarang giliran kabarkan semangat mereka di seluruh Surabaya. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama di kota Surabaya. Kita tahu bahwa tentara Inggris telah mengancam kita. Mereka ingin mengambil kedaulatan yang sampai kita rebut. Saudara-saudara, siaplah keadaan genting. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang benar merdeka. Untuk kita, lebih baik kita hancur melebur daripada yang merdeka. Semboyan kita tetaplah merdeka atau mati. Pukul 6 pagi 10 November, Surabaya diselimuti asap dan api. Tank-tank sekutu maju, lautan pejuang bersenjata bambu runcing, senapan tua dan tekad baja menyambut serangan itu. Di sebuah pos kesehatan darurat, Ning Siti, seorang perawat muda, membersihkan luka Cak Jito. Suara pertempuran sangat dekat. Suara perlawanan. Aku dengar suara Bung Tomo yang mengaku merdeka atau mati. Aduh, panas banget. Sabar ya. Selama 3 minggu, Surabaya menjadi neraka pertempuran. Perlawanan rakyat yang tak terorganisir tetapi penuh semangat melawan pasukan profesional dengan persenjataan lengkap. Setiap jengkal tanah dibayar dengan darah. Jenderal Sungkono dan pasukan TKR memimpin pertempuran, sementara ribuan rakyat biasa menjadi martir. Cak Jito dan Ning Siti terlihat berjuang di tengah reruntuhan. Cahaya panggung memerah, asap memenuhi udara. Habis tuh, gitu paha kami. Jangan menikmati Surabaya. Pak Faisal selamat Vitamin kali ini. Surabaya jatuh, tetapi semangatnya membumbung tinggi. Ribuan gugur, namun harga diri bangsa telah diselamatkan. Dunia menyaksikan kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan keras rakyatnya sendiri. Maijen Sungkono berdiri di tengah reruntuhan, memandang ke kejauhan. Bendera merah putih tampak robek, tetapi masih berkibar.
Tetapi kita telah mencetak sejarah. Setiap tanggal 10 November ini akan mengenang Surabaya bukan hanya kota, ia adalah simbol kegaduhan dan ia adalah kota pahlawan. Oke Bu Tari, tadi kita sudah melihat penampilan dari kelompoknya. Kelompok satu, kelompoknya Bu Marin dan Pak Rido. Nah, untuk sekarang penampilan kedua dari kelompok Bu Iza dan Pak Janwardo. Mana nih suaranya kelompok Bu Iza dan Pak Januar? Baik, kepada kelompok 3 diharapkan segera bersiap mengatur set dan juga properti yang akan digunakan. Ini ada banyak nih Pak sepertinya propertinya nih. Oke, untuk kelompok Bu Iza dan Pak Janwardo Bu Tari, itu ada siswa kita. Yang pertama itu ada Maulana, ada Randy, Fadil, Ririn, Rofifa, Aira, Tendi, Ilham, Manja, Mariati, Safa, dan Fahrul. Pertempuran Ambarawa. Drama ini berfokus pada perjuangan TNI dan rakyat Jawa Tengah di bawah komando Kolonel Sudirman dalam mengusir pasukan sekutu di Ambarawa. Berawal dari niat sekutu membebaskan tawanan perang, situasi berubah menjadi pertempuran terbuka karena mereka justru membantu Belanda. Dengan strategi sumpit urang yang jenius, pasukan Indonesia berhasil merebut Ambarawa pada Desember 1945. Kisah ini menggambarkan kepemimpinan, persatuan, dan keberanian luar biasa yang menjadi tonggak awal terbentuknya TNI. Mari kita saksikan bersama-sama pertempuran Ambarawa. Selamat menyaksikan. Peristiwa Ambarawa dengan 12 orang tokoh yang bernama Randy sebagai Kolonel Sudirman, Manja sebagai Letkol Gatot Subroto, Safa sebagai Letkol Sabrini Marto Diharjo, Mariati sebagai Kolonel GPH Jati Kusumo, Tendi sebagai Kai Haji Saifuddin Zuhri, Rofifa sebagai Kapten Surono Rekdos Imejo, Fahrul sebagai prajurit TKR Sutopo, Fadil sebagai Brigadir Batel, Ririn sebagai Kapten Sekutu A, Maulana sebagai tawanan nikah, Ilham sebagai Gubernur Wongsonegoro, dan saya sendiri sebagai Letkol Isdiman dan sebagai narator. Selamat menyaksikan.
Adegan 1. Janji yang dilanggar. Suasana markas TKRI Magelang, Oktober 1945. Gubernur Wongsonegoro, Letkol Sarbini dan Letkol Gatot Subroto berhadapan dengan Brigadir Batel, Kapten Sekutu A dan tawanan Nika. Kami telah sepakat kalian akan masuk tawanan mereka untuk mempersetai Jam dan mengambil kekuasaan. Gubernur, kami adalah menjaga ketertiban. Tawanan data ini adalah untuk melindungi. Kami mengertakan itu, betul. Jika Anda melanggar perjanjian gencatan senjata, resimen Timur Tengah akan maju. Kami telah melihat pasukan Anda mulai memprovokasi. Kami tidak akan diam, betul. Itu sudah tak berlangsung, Kolonel. Pasukan kami hanya bergerak sesuai kepentingan kemanusiaan. Kemanusiaan? Senjata-senjata itu untuk apa? Kami tidak akan tinggal diam jika Anda mencoba mendirikan lagi kekuasaan kolonial. Melawan, kami hanya perlu sedikit waktu untuk kembali. Adegan 1 telah berakhir. Berlanjut dengan adegan 2, gugurnya estiman dan konsolidasi.
Adegan 2 telah berakhir. Gugurnya istiman dan konsolidasi. Sebuah pos komando darurat TKN di Ambarawa 26 November 1945. Prajurit Sutopo bergegas menghadap Kolonel Sudirman, Letkol Gatot Teobroto, dan Kolonel Jati Kusumo. Komandan, dibantu kami yang mendadak. Mereka menyerang kota dan kota. Bagaimana keadaan sektor Sudirman? Beliau memimpin sektor paling depan. Di mana? Yang gugur kolonel karena terlalu datang untuk membebaskan kita mundur dan beratur. Sudirman, perwira terbaik kita telah gugur. Ini bukan soal pertarungan. Ini adalah pertarungan antar kehormatan. Mari kita balas atas gugurnya Lektor Sudirman. Siap, Komandan! Saya akan kumpulkan semua pasukan yang tersisa, Komandan. Mereka telah masuk ke Ambarawa. Posisi kita sedang terdesak. Divisi 4 akan segera bergerak melacak pergerakan mereka dan menyiapkan pertempuran. Tapi kita butuh strategi baru. Siap. Kumpulkan semua komandan sektor. Pagi, kita rapatkan barisan. Kita akan rebut kembali Ambarawa. Kita akan memberikan taktik yang membuat mereka terkejut. Siap, Komandan. Komandan. Adegan telah berakhir. Berlanjut dengan adegan taktik supit urang. Sebuah ruang pertemuan di Desa Jambu, 11 Desember 1945. Kolonel Sudirman berdiri di depan peta, dikelilingi Letkol Gatot Subroto, Kolonel Jati Kusumo, Letkol Sarbini, Kapten Surono, dan Kai Haji Saiful. Saudara-saudara, pertarungan ini menentukan nasib kita. Kelemahan mereka ada pada jalur memanjang di Semarang Ambarawa. Kita akan menggunakan taktik yang disebut dengan supit urang. Supit urang. Bagaimana pelaksanaannya, Komandan? Kita akan menyerang mereka dari kedua sisi. Kedua resimen tengah akan menahan mereka di sini. Siap, Komandan. Definisi 4 akan memotong komunikasi mereka di sana. Resimen kedua tengah. Siap, Kolonel. Kami akan kunci jalur mereka. Siap. Divisi 4 akan segera memastikan komunikasi tertutup total. Laksanakan. Siap. Sekolah, sementara bersama negara, kami akan cinta ya untuk membuat keterkepungan. Siap, terima kasih. Siap. Sektor Ambarawa menjadi ujung tombak, Komandan. Kita akan dorong mereka hingga masuk ke dalam benteng. Baik. Bagus, serangan serentak dimulai dini hari tanggal 12 Desember 1945. Kita akan merebut kembali Ambarawa ke tangan Republik demi gugurnya Sudirman, demi kedaulatan bangsa. Siap, Komandan.
Adegan telah berakhir. Berlanjut dengan adegan kemenangan di Benteng Milen. Aduh. Salah Bu. Biar Bu. Suara tembakan dan ledakan keras mereda. Suasana kota Ambarawa dikepung 12 sampai 15 Desember 1945. Brigadir Batel dan Kapten Sekutu A berada di Benteng Milen 1. Mereka tampak panik. Sekarang taktik mereka sungguh tak terduga, Kolonel. Pasukan kita terjepit seperti di dalam kapal kita. Oh, siap. Ini kita bayangkan. Tidak bisa bertahan ini lebih lama lagi. Merdeka! 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 Kalian dikepung, angkat tangan kalian. Angkat lagi tangan kalian. Pengepungan sudah sempurna. Menyerah atau habis riwayat kalian di sini. Ini tanah kemerdekaan rakyat. Ini tanah kami. Angkat kaki berada dari tanah kami. Dasar penjajah tak tahu diri dan tak punya hati. Ikut saya kalian. Jalan. Adegan telah berakhir dengan Bagus. Dengan taktik dan semangat, kita berhasil memukul mundur penjajah. 15 Desember akan menjadi hari yang abadi. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Iya. Oh, bajunya. Ini lagi. Penampilan yang sangat luar biasa dari kelompoknya Bu Ida dan Pak Januar. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Ternyata kita di sini memiliki aktor yang luar biasa nih, Pak Auga. Totalitas ya Bu Tari. Iya betul. Mari tentara yang sampai ngesot tadi. Harus sangat totalitas banget Bu Tari. Boleh kita panggil Pak Auga di sini Bu Tari. Boleh dong Pak Auga. Farul. Farul boleh bagi teman Farul. Iya, ini tentara kita yang luar biasa nih Pak. Kalau kita cek adanya Bu Tari ternyata memang berdarah Bu Tari. Ya Allah, Masya Allah, sampai luka. Mungkin nanti boleh ke UKS. Boleh ke UKS ya, luar biasa. Totalitas sekali. Masih semangat dulu dong Pak Farul. Sangat-sangat menghayati perannya.
Ibu Kapolsek. Oke, untuk penampilan berikutnya dari kelompok mana Bu Tari? Kelompok selanjutnya ada dari kelompok 4 nih Pak Alza. Kelompok 4 itu dibimbing oleh Ibu Fauzia dan Pak Panji. Kasih tepuk tangan dulu dong. Kelompok 4 siap untuk tampil kelompok 4. Kelompok 4 siap? Oke, untuk kelompok 4 itu anggotanya ada Pinza, ada Rapi, Rehan, Marvel, Winda, Zahratul Aisyah, Said, Sri Subiani, Suci Syakila, dan Ziva. Pertempuran Medan Aru. Drama ini menggambarkan semangat juang rakyat dan pemuda Medan yang bangkit melawan kembalinya sekutu dan nikah pada tahun 1945. Bermula dari insiden kecil antara pemuda Indonesia dan tentara Belanda yang merampas rencana Merah Putih. Konflik besar pun semakin membesar. Pertempuran sengit terjadi di Medan. Dengan senjata seadanya, para pejuang mempertahankan kehormatan bangsa dan menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan tak bisa dipadamkan meskipun harus menghadapi pasukan bersenjata lengkap. Pertempuran Medan Area. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan drama Pertempuran Medan Area yang berjudul Kobaran Api Sumatera. Saya Sri Wahyuni sebagai narator. Saya Marvel berperan sebagai Ahmad Tahir. Saya Rafi berperan sebagai Tengku Muhammad Hasan. Saya Pinza berperan jadi Jenderal Kepri. Saya Ziva Azdas berperan sebagai Serdadu Hinca. Saya Winda Sapitri berperan sebagai pemuda rakyat. Saya Subi berperan sebagai Abdul Karim. Saya Rehan berperan menjadi Dokter Lobang sebagai. Saya Syakila berperan sebagai Serdadu Sekutu 2. Saya Zahratul Anissa berperan sebagai Komandan Laskar. Saya Suci berperan sebagai Rakyat Medan 2. Saya Said berperan sebagai prajurit TKR. Selamat menyaksikan. Kamera udah diomong. Udah nggak nampak semua. Oh iya udah. Yang di bawah aja di depan. Bisa agak tidur. Agak tunggu sama kamera ya Pak. Agustus 1945 Indonesia merdeka. Namun di Medan euforia itu bercampur cemas. Pada 9 Oktober pasukan sekutu mendarat dipimpin Brigjen T. Edi Kelly dan dibonceng Mica. Mereka membawa janji palsu tentang ketertiban.
DR Jenderal Gali, kami sudah menyambut Anda sesuai etika, tapi kami tidak butuh administrasi dari Belanda. Sumatera sudah memiliki pemerintahnya sendiri. Sah. Gubernur, Anda harus relatif karena wilayah ini adalah sebagian dari Son Skomat. Tugas kami adalah melucuti Jepang dan memulakannya. Kita hanya membantu penertiban dan jangan mempersulit tugas kami. Ijang sudah mulai menjadi Pakistan ini. Ini bukan penerbitan. Ini adalah usaha pendidikan kembali. Rakyat Medan tidak bodoh. Kekhawatiran itu terbukti. Kerja Indonesia yang merasa di atas angin mulai bertindak keterlaluan. 13 Oktober 1945, sebuah penghinaan kecil menyulut api revolusi besar. Hahaha, lihatlah kawan-kawan, bocah ini berani memakai rencana pemberontak. Ini bukan kayak bendera belahan, ini adalah penghinaan terhadap Belanda. Ini lambang Republik kami, lepaskan saya, kawan. Ini tempat kami, kalian hanya inlander. Jangan berkata begini, kita diinjak-injak. Mulai sekarang kita tidak ada kompromi. Silakan kita. Insiden itu segera memicu serangan balasan ke seluruh markas Nica. Ini bukan lagi insiden, ini adalah perang. Jenderal Kelly murka. Ia mencoba meredam perlawanan dengan ancaman militer. Situasi ini harus diakhiri. Terlalu banyak makan korban di pihak kami. Segera sebarkan 18 Oktober seluruh penduduk Stil pribumi dilarang membawa senjata api atau senjata tajam. Serahkan semua kepada kami atau akan saya tembak. Siap Jenderal, tapi perlawanan mereka dipimpin oleh mantan perwira Guntur yang terorganisir, terutama Selamat Tahir itu. Ultimate ini adalah bola. Senjata ini milik rakyat. Kita harus bersatu. Kita barisan pemuda Indonesia harus diseluruhi dengan TKR pimpinan Abdul Karim. Kami di TKR siap bergerak tahun, namun kita mengubah taktik buatan sekutu terlalu besar untuk jadi terbuka. Kita harus beli dia.
Laskar rakyat siap jadi gerilya. Pangeria, kalian dari pelosok kota kalian akan terus melancarkan teror kepada penjajah. Mulai hari ini kita perkuat komando kita, lawan teman mereka dengan tekad wajah. Melihat perlawanan yang tak kunjung padam, sekutu mencoba memotong urat nadi pergerakan republik dengan menciptakan batas fisik. Pasang papan ini di setiap sudut kota biar para pemerintah tahu wilayah mana saja yang sudah dilindungi oleh sekutu. Ini adalah sebagai area. Serang mereka, jangan biarkan batu-batu buatan ini memecahkan kita. Serangan balasan 10 Desember begitu sengit, namun kekuatan udara sekutu terlalu dominan. Perlahan, kota Medan didesak. Pada April 1946, Gubernur dan markas TKN harus meninggalkan kota. Keputusan berat, dokter. Kota telah jatuh. Tapi selama bendera Republik masih berkibar di siantar, perjuangan tidak akan pernah berakhir. Perjuangan di Medan area akan diulang dengan cara baru. Geleri total pemerintahan sipil akan berfungsi di daerah Kecamatan Siantar. Sementara militer terus menerus menekan di daerah pedalaman. Kami rela menekan rumah asal kami bisa melihat bendera merah putih berkibar di badan. Hidup Ahmad Tahir, hidup Republik. Meskipun sekutu menguasai kota, perlawanan Ahmad Tahir dan Komando Resimen Laskar Rakyat yang dibentuk pada Agustus 1946 tidak pernah berhenti. Pertempuran berkorban di Beras Lagi dan Pematang Siantar membuat Kelly putus asa. Cukup, sudah berbulan-bulan kami di sini hanya untuk menghadapi generawan yang tak ada habis-habisnya. Perang ini tidak bisa dimenangkan secara militer. Kita siapkan perundingan senjata. Seluruh pasukan akan kami tarik. Tapi Jenderal, kita hampir menang. Ini adalah pengakuan atas kekuatan pemberontak. Situasi ini harus ini ada realitas. Lebih baik meletakkan batas perdamaian daripada berdarah tanpa akhir. Oh, bukan perwakilan Republik Demokrasi. Tekanan militer para pejuang akhirnya berhasil memaksa negosiasi. Setelah perundingan gencatan senjata pada 10 Maret
1947, Panitia Teknik Gencatan Senjata secara resmi menetapkan gas demarkasi definitif, mengakhiri pertempuran heroik yang berlangsung lebih dari setahun ini. Medan area bukan sekedar nama pertempuran, melainkan sebuah efek heroik. Meskipun gas demarkasi ditetapkan, ia membuktikan bahwa semangat kemerdekaan rakyat Sumatera Utara tidak pernah lelah satu inci pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Semangat para pemuda di Vincent Poteris Medan area abadi. Mereka adalah pahlawan sejati, penjaga kedaulatan di Kepang Barat Nusantara. Mungkin cukup sekian ramadan kami. Sebelum menutup, kami ada sebuah pantun. Anak Medan pandai berpantun, memakai tanja di hari raya. Salah dan hilaf mohon diampun. Persembahan kami cukup sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan dari kelompok 4 dengan judul Pertempuran Medan Area. Luar biasa artis kita hari ini menyumbangkan suaranya. Sangat luar biasa ya, membangkitkan jiwa nasionalis kita pada hari ini. Ya. Selanjutnya ini ada penampilan dari kelompok 2 yang dibimbing oleh Ibu Hani dan Pak Faisal. Ada Fauzan, Akbar, Ardidan, Mei, Mita, Rindiani, Faisal, Gideon, Farel Iranda, Feby, Indah, dan Ingati. Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Perang Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro atau sering disebut Perang Jawa merupakan salah satu perlawanan terbesar bangsa Indonesia terhadap penjajahan Belanda yang terjadi di tanah Jawa, khususnya daerah Yogyakarta. Tokoh utama dalam perang ini adalah Pangeran Diponegoro, putra
Sultan Hamengkubuwono III. Ia dikenal sebagai sosok yang taat beragama, sederhana, dan dekat dengan rakyat kecil. Perang Diponegoro, selamat menyaksikan. Tepuk tangannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SR, kami dari kelompok Perang Diponegoro akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya berperan sebagai Raden Ayu Ratnaningsih dan narator. Saya berperan sebagai Mayor Ajudan dan narator. Saya sebagai Patih dan Rega. Saya sebagai Raksasa Jawa II. Saya berperan sebagai Tumanggung. Saya berperan sebagai Pangeran Mangkubumi. Dan saya berperan sebagai Pangeran Diponegoro. Saya berperan sebagai Kyai Mojo. Saya berperan sebagai rakyat Jawa. Saya sebagai Jenderal Lekok. Saya berperan sebagai Sen. Selamat menyaksikan. Abad ke-16, kapal-kapal asing berlayar menembus ombak Nusantara. Mereka datang bukan sekedar berdagang, tapi menanam kuasa. Di pelabuhan Sunda Kelapa, bendera Belanda berkibar. Rempah-rempah dibeli murah, tapi darah rakyat dibayar mahal. Tahun demi tahun berlalu, tanah Jawa yang subur berubah menjadi ladang pajak dan perintah. Istana tunduk pada kontrak, rakyat tunduk pada cambuk. Namun di antar debu penjajah masih ada bara kecil, bara yang kelak menjadi api pahlawan. Tuan-tuan saja yang patut diladangkan jaganya. Apakah ini tanda kemajuan atau penolakan? Dan di saat itulah seorang pangeran dari Yogyakarta menatap langit, kelabu tanah Jawa, dan hatinya berkata, Cukup sudah perintah ini. Di tanah Jawa bukan angin yang berdesir, melainkan keluh rakyat yang kecil. Belanda menanam senjata bukan padi. Pajak meningkat, tanah dirampas. Sehingga sore itu seorang pangeran duduk tak di atas tahta, namun di tikar doa. Tanah ini bukan milik penjajah. Ini warisan dulu. Mengapa diam bila hormatan indah? Bila tak ada jalan berdiri, lebih baik gugur daripada tunduk. Aku memilih melawan.
mana, tapi jiwa kita menyala. Dengarkan aku. Kita berperang. Kita tidak berperang karena kekuasaan. Kita berperang karena harga diri bangsa. Karena Allah menjadi saksi. Takbir. Allah Akbar. Allah Akbar. Kenapa? Ada yang tutup, kita tutup itu. Semenakutkannya, Jenderal. Sampai ada di budaya. Perang Jawa berkorban 5 tahun. Gerilya di Ponorogo sebagai bayang-bayang muncul, menghilang, menikam, lalu lenyap. Belanda guncang, tapi tak menyerah. Maret 1835 kelam, Belanda mengundang perundingan damai. Namun di balik meja tersimpan jerat. Damai yang dimaksud, apakah membalikan dana rakyat, menghapus pajak yang mencekik? Menyerah. Aku datang bukan untuk tunduk, tapi untuk menegakkan keberanian. Maafkan aku, Pangeran. Aku tak mampu menjalankan. Betul itu, tangkap dia. Ya, anak. Oke. Jangan bersenjata. Biarkan tubuhku tertawa. Asal anak tuntas tetap bebas. Pangeran Diponegoro dibuang ke Makassar. Ia tak pulang sampai ajal dijemput. Namun ia tidak mati. Ia menjelma menjadi bara di dada tanah air. Belanda boleh mengikat tanganku, tapi tidak bisa memadamkan api juang bangsaku. Perjuangan tak selalu dengan pedang. Kadang dengan kata, kadang dengan iman. Seperti di Ponorogo, kami akan menjaga Indonesia. Merdeka! 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 Drama kami telah selesai, tapi semangat kami tetap menyala. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Jangan bubar dulu, foto dulu dong dengan bapaknya. Foto bersama dulu. Hari ini dengan bapaknya saja ya, karena ibunya sedang bertugas keluar kota. 1, 2. Oke. Baik. Nah, sebelum kita tutup acaranya, Akbar boleh kesini dulu Akbar. Nah, tadi Akbar ada bicara bahasa Jawa. Ada tahu artinya? Tidak. Oh, boleh diulang lagi Akbar, tadi ngomong apa Akbar? Saya jawabnya dulu Akbar, tadi ngomong apa Akbar? Ingsun paring pitutur perang iki duduk perang kedonyan, iki perang iman. Artinya apa itu? Perang ini bukan perang dunia, tapi ini adalah perang iman. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Anak ibu boleh merapat dulu ke tengah? Boleh semuanya merapat di tengah? Oke, sebelum ibu nutup, di sini Ibu Vira sudah menyiapkan satu hadiah untuk penampilan perform.
Boleh merapat dulu ke tengah semuanya.